Apakah trik dan tutorial ini berhasil? Dan ternyata oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Skillshare 93. Kita ketemu lagi, dan hari ini saya kedatangan lagi sebuah handphone dengan tipe Redmi ya 9C. Dan handphone ini menurut user, handphone ini ketika dicas atau dicolok kabel charger, handphone ini menunjukkan 100% ya pada tampilan baterainya, indikator baterai 100%. Tapi ketika handphone ini dinyalakan, baterainya, indikator baterainya 0 ya teman-teman ya. Dan kita akan coba apakah memang betul seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan coba. Oke, kita akan coba terlebih dahulu dengan ini ya teman-teman ya. Dan seperti yang dilihat masuk ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman ya. Nah ini masuk, dan kita akan coba ke handphone yang katanya, kata user ini, ketika dicolok kabel charger itu nilai yang ditunjukkan pada indikator baterai itu 100% ya teman-teman ya. Tapi ketika dihidupin, HP-nya dihidupin, indikator baterai 0 ya, dan tidak bisa dihidupkan. Oke, kita akan colok ya kabel charger. Kelihatan ya teman-teman ya. Kita akan lihat. Nah, hidup ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya. Indikator baterai menunjukkan HP ini atau baterainya 64%, dan kita akan coba hidupkan ya teman-teman ya. Kita akan coba hidupkan, apakah hidup. Oke, hidup ya. Oke, hidup ya teman-teman ya. Kita akan lihat apakah dia akan start. Oh, mati lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu. Kita tunggu dan mati lagi. Oke, kita cabut ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba cabut kabel chargernya, lalu kita hidupkan lagi ya. Dan seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kita coba hidupkan lagi supaya teman-teman bisa memperhatikan. Seperti ini ya teman-teman ya. Indikatornya baterainya kosong. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, bisa terus pantau dan tonton terus video ini tanpa di skip, agar teman-teman tidak salah paham, tidak salah kaprah, dan tidak salah dalam mengeksekusi kasus yang sama seperti ini ya teman-teman ya. Dan let's go, kita langsung pada cara mengatasinya ya teman-teman ya. Langkah pertama, kita akan melepas slot SIM terlebih dahulu. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui tegangan pada baterainya ya teman-teman ya, dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Sebentar.
Dan alat yang kita butuhkan adalah multitester ya. Dan di sini saya pakai multitester digital ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Dan kita setel ke 20 volt ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oh, bentar, tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini aja ya. Oke, kita akan tes pada dengan kebalik ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Sepertinya terdeteksi arus yang tidak wajar ya teman-teman ya pada baterainya. Coba kita balik, apakah sama? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi arus yang tidak wajar yang ditimbulkan daripada baterai, dan ini, nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, aman. Dan baterai ini menunjukkan 0,3 ya teman-teman ya. Berarti baterai ini memang tidak bisa mengisi ya teman-teman ya. Dan langkah yang harus kita ambil lebih lanjut adalah kita coba untuk pengisian pada kita colok kabel charger, lalu setelah itu ya teman-teman ya, kita akan melakukan pengecekan pada soket ya, soket yang ada pada mesin ya teman-teman ya, soket baterai, apakah terdeteksi pengisian yang normal. Oke, kita langsung aja teman-teman ke cara mengatasinya, karena saya seperti ada kecurigaan di baterai ya teman-teman ya. Jadi langkah yang kita ambil terlebih dahulu adalah menjumper arus atau menambah daya pada baterai atau suntik daya. Tetap aja baterainya masih sama seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita akan coba lakukan atau atasi dengan trik, karena kondisi pada baterai ini teman-teman, kondisi yang ada pada baterai ini masih kelihatan bagus ya teman-teman ya, masih mulus, tidak ada yang bocor, atau soket fleksibel konektor baterainya ini masih bagus ya teman-teman ya, masih aman, dan kondisi pada baterainya masih mulus ya. Jadi trik atau cara untuk mengatasi baterai ini agar bisa tetap kembali normal, jangan dulu diganti baterainya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan dulu diganti baterainya, pertahankan baterai yang masih dari pabrikan ya, dengan catatan baterai itu harus masih bagus, kondisi fisik, tidak bocor dan tidak kembung ya teman-teman ya. Maka kita akan lakukan atau atasi dengan trik yang sangat mudah tanpa harus keluar biaya ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, bisa dibantu subscribe, like, dan komentar di kolom komentar jika ada yang teman-teman ingin menambahkan. Silahkan ya teman-teman ya. Untuk para suhu, kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya. Sini kita akan lihat, kita lepas pada selotet baterainya, kelihatan ya teman-teman ya. Dan di sini terdapat fuse ya teman-teman ya. Terdapat fuse, dan di baterai yang terdapat
benda atau fuse seperti ini ya teman-teman ya, ini kelihatan ya, di baterai handphone yang terdapat fuse seperti ini hanya ada pada baterai handphone yang bawaannya dari pabrik ya teman-teman ya. Kalau untuk baterai yang sudah tersebar luas diperjualbelikan itu teman-teman, itu tidak terdapat fuse seperti ini ya teman-teman ya, tapi dia menggunakan IC ya. Jadi begitu teman-teman, dan semoga dengan trik ini kita bisa berhasil memulihkan kembali handphone ini ya teman-teman ya. Sebentar. Dan alat yang kita butuhkan di sini adalah solder. Oke, kita singkirkan dulu untuk ini supaya bisa memudahkan kita dalam pergerakan ya teman-teman ya. Yang kita butuhkan adalah solder, kawat jumper, timah, dan pasta ya teman-teman ya, pasta solder atau flux. Itu adalah benda-benda yang kita butuhkan ya teman-teman. Dan sambil kita menunggu soldernya ini panas, kita lakukan ini dulu, kita kerik pada bagian yang ingin kita solder atau jumper dari sisi kanan. Kita kerik dulu agar di saat kita melakukan penjamperannya itu timah yang akan kita rekatkan itu teman-teman itu merekat dengan mudah ya teman-teman ya. Oke, dan kita kerik lagi pada sisi bagian kiri dan kanan secara bersamaan ya teman-teman ya, sampai dirasa cukup ya teman-teman ya. Dan harap teman-teman berhati-hati dalam pengerikan agar alat yang teman-teman gunakan untuk mengerik itu tidak menyenggol pada komponen-komponen lain ya teman-teman. Oke, jika dirasa sudah cukup ya teman-teman. Oke, langkah kedua yang akan kita kerik itu adalah kawat jumper ya teman-teman, agar di saat penjamperan itu bahan-bahan yang kita gunakan ini merekat dengan mudah ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang kita butuhkan adalah pasta ya teman-teman ya, agar bisa memudahkan untuk perekatan pada fuse baterainya ya teman-teman ya. Perhatikan ya teman-teman agar teman-teman bisa mengikuti trik, cara dan tutorial yang sama seperti ini agar teman-teman tidak salah dalam mengeksekusinya ya teman-teman ya. Jadi lakukan penjamperan pada sisi bagian kanan. Oke. Oke, jika dirasa sudah melekat dengan baik dan dijamin tahan, teman-teman cukup ya. Itu dirasa sudah melekat dengan baik ya teman-teman, itu penjamperan kawatnya, kawat jumpernya sudah melekat dengan baik. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Ujung pada kawat jumpernya bisa dipotong aja ya teman-teman ya, bisa kita potong aja ujung pada kawat jumpernya.
agar kita hindari sentuhan pada komponen-komponen yang lain ya teman-teman ya. Kita akan merapikannya terlebih dahulu sebelum kita memasangnya kembali kepada induk baterai ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, tinggal dilipat kembali dan dirapikan seperti semula ya teman-teman ya. Oke, ini terdapat kemiringan ya teman-teman. Oke, nah jadi jika lakban tersebut yang ada di sini daya rekatnya kurang kuat, teman-teman bisa menambahkan ya teman-teman ya, bisa menambahkan perekat atau lakban lagi ya teman-teman. Oke, dan sekarang setelah kita sudah menjamper baterainya, kita akan coba lagi ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan dengan trik dan cara ini HP ini atau handphone ini bisa kembali seperti semula ya, hidup normal kembali, dan kita bisa menyerahkannya kembali kepada pemiliknya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini, dan kita akan pasang kembali konektor baterainya. Lalu kita akan setelah sudah kita memasang semuanya teman-teman, sebelum kita merapikan penutup atau cover belakang pada handphone ini, langkah yang harus kita ambil terlebih dahulu adalah kita mengetesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba colok kabel charger. Oke, agar kita bisa mengetahui apakah handphone ini sudah bisa pulih kembali dengan trik dan cara penjamperan, ataukah masih ada kendala-kendala lain ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya, sepertinya oke. Dan kita akan coba hidupkan ya teman-teman, dan memang daya pada baterainya itu masih menunjukkan 64% ya teman-teman ya. Daya pada baterainya masih 64%, dan kita akan coba hidupkan ya tanpa dicabut kabel chargernya. Apakah ini berhasil ataukah masih seperti semula ya teman-teman ya. Ini tanpa kita cabut ya kabel charger ya teman-teman ya, bisa diperhatikan, dan HP-nya berhasil masuk ke MIUI ya teman-teman. Apakah bisa masuk sampai ke tampilan menu utama atau bagaimana, kita lihat secara bersama ya. Apakah trik dan tutorial ini berhasil, dan ternyata alhamdulillah masuk ya, berhasil masuk sampai ke tampilan menu utama. Jangan senang dulu ya teman-teman, jangan senang dulu, karena ini masih tercolok kabel charger ya teman-teman ya. Siapa tahu dengan bantuan kabel chargernya ini HP-nya akhirnya tembus ke menu utama. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita coba cabut. Oke ya, kita lepas kabel charger ya teman-teman ya, dan HP-nya masih tetap hidup normal. Oke, kita kunci, kita coba kunci HP-nya dan kita hidupkan lagi, dan ternyata masih bisa hidup normal ya teman-teman ya. Dan yang lebih real lagi, kita akan coba matikan ya, lalu kita hidupkan kembali pada handphonenya, agar kita benar-benar yakin bahwa trik dan cara yang sudah kita lakukan betul-betul dapat mengatasi handphone yang mengalami kendala seperti yang awal video tadi ya teman-teman. Oke, kita matikan, kita hidupkan lagi kembali ya teman-teman ya. Oke, dan HP-nya masuk ke logo Redmi, booting. Kita akan tunggu apakah handphone ini berhasil masuk ke menu utama, ataukah kondisi masih seperti awal. Teman-teman berhasil masuk ke menu utama, dan alhamdulillah handphonenya kembali normal seperti sedia kala ya teman-teman ya. Kita akan merapikannya
teman-teman, sebelum kita akan menyerahkannya kepada pemiliknya, teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang sudah stay menonton video ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih, berkah selalu, dan semoga teman-teman terus bisa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Akhir kata daripada saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan mantap.